Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara webinar Kaplan dengan tema kita sore hari ini Fast Track to Get 600 in TOEFL ITP. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Emy dari Kaplan EduPack. Saya mau tanya dulu, apakah suara saya sudah terdengar dengan cukup baik oleh Selamat sore, Bu. Cukup sekali, Bu. Sudah ya, sudah terdengar cukup jelas ya teman-teman ya. Jelas. Baik. Ya, mohon semuanya bisa di-mute supaya suaranya nggak tabrak-tabrakan ya. Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi, perkenalkan nama saya, biasa dipanggil dengan Miss Emy. Sore hari ini di acara Fast Track to Get 600 in TOEFL ITP, saya tidak sendiri pastinya, saya bersama dengan keynote speaker kita, yaitu Mr. Tangkas. Jadi Mr. Tangkas ini beliau adalah salah satu spesialis tes prep tutor di Kaplan EduPack. Beliau juga sudah hadir. Saya mau sapa dulu. Selamat sore Pak Tangkas. Halo, selamat sore Pak Tangkas. Ya, mungkin beliau sedang bersiap-siap, tapi sudah ada bersama-sama kita sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai sesi pertama kita, saya ingin sharing dulu kepada teman-teman acara webinar kita sore hari ini, teman-teman. Jadi yang pertama, saya ini mewakili Kaplan EduPack, saya akan sharing sedikit info session mengenai Kaplan EduPack. Juga nanti kita akan ada question and answer buat teman-teman yang mau bertanya. Juga kita nanti akan ada quiz ya teman-teman ya. Kita akan bagi-bagi voucher kursus di Kaplan EduPack ya. Jadi buat nanti teman-teman yang memperhatikan dengan baik, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sharing buat teman-teman semua, dan yang nanti bisa menjawab punya kesempatan mendapatkan voucher dan juga bisa ikut prediction test full dengan Kaplan ya. Nanti selanjutnya buat pemenang akan dihubungi oleh admin kita. Nah, setelah quiz kita masuk acara inti kita, yaitu Fast Track to Get 600 in TOEFL ITP. Lalu nanti akan ada closing statement juga dari Mr. Tangkas. Setelah itu webinar kita akan berakhir. Ya, baik, tidak berlama-lama mengingat waktu terus berjalan. Saya ingin sharing terlebih dahulu mengenai Kaplan EduPack ya teman-teman ya. Mungkin beberapa saya melihat bahwa teman-teman yang mengikuti webinar sore hari ini itu beberapa kali juga sudah sering ikut ya acara kita di Kaplan EduPack ya. Jadi sore hari ini tema kita adalah TOEFL ITP, karena pastinya teman-teman sudah pada tahu ya bahwa TOEFL ITP ini adalah salah satu skor yang dibutuhkan buat teman-teman kalau mau baik itu syarat lulusan dari kampus, kemudian buat teman-teman yang mungkin juga mau apply kerja ke perusahaan-perusahaan yang bagus ya, yang besar, mulai dari BUMN maupun multinational sampai international company, itu pasti minimal banget mereka biasanya minta persyaratan di TOEFL ITP. Atau juga buat teman-teman yang butuh untuk apply sekolah S2 di dalam negeri maupun ke beasiswa ya seperti LPDP untuk S2 di dalam negeri, atau teman-teman juga yang mungkin dokter ya yang butuh untuk lanjut PPDS atau ambil spesialis, itu juga di Indonesia butuh yang namanya TOEFL ITP score teman-teman. Jadi TOEFL ITP ini banyak sekali kegunaannya ya teman-teman ya. Baik, sebelumnya Emi ingin sharing dulu bahwa di Kaplan kita itu punya motto ya teman-teman ya. Jadi preparation itu harus tidak hanya kita belajar, tapi kita juga harus smart nih, memilih tempat persiapan ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya sekedar, oh oke, biayanya cocok, tidak. Tapi teman-teman juga harus sedikit lebih kritis, memilih tempat persiapan yang memang benar-benar bisa accommodate teman-teman mencapai skor yang tinggi. Mengingat waktu kita sangat berharga ya. Jadi pastikan kalian investasi waktu memang itu valuable gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar biayanya murah misalnya atau sekedar cocok, tapi teman-teman memperhatikan memang apa sih fasilitas yang diberikan, lalu gurunya seperti apa, apakah memang tutornya sudah sangat berpengalaman, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu di Kaplan sendiri kita punya motto yaitu
prepare smarter, baru teman-teman bisa mendapatkan score higher. Jadi skor yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Minta maaf sebelumnya ada sedikit hang tadi karena ya baik, jadi saya lanjutkan. Jadi teman-teman, Kaplan sendiri kita adalah the world leader in test preparation. Jadi Kaplan adalah pemimpin di dunia preparation. Jadi teman-teman, kita sudah berpengalaman memberikan jasa preparation itu sudah lebih dari 80 tahun teman-teman. Jadi sore hari ini mungkin belum ada ya di antara kita yang berusia 80 tahun, tapi Kaplan sendiri itu sudah lebih dari 80 teman-teman. Jadi dari tahun 1938, Kaplan itu tepatnya kalau sudah 83 tahun ya teman-teman ya, Kaplan ada memberikan jasa di bidang exam preparation. Nah, Kaplan sendiri juga sudah ada lebih dari 240 study centers worldwide dan juga 162 itu memang berpusat di Amerika. Dan kita juga sudah melayani 3 juta siswa di dunia untuk membantu mereka mencapai their educational goal dan juga career goals. Jadi inilah kenapa Kaplan dikatakan the world leader in test preparation, teman-teman ya. Oke, ya jadi kenapa sih teman-teman bisa mempertimbangkan Kaplan sebagai tempat tujuan preparation teman-teman? Pastinya ada beberapa keunggulan ya teman-teman ya, karena kita tahu tempat tes prep ini kan banyak sekali teman-teman Kaplan ya. Jadi kenapa Amy sharing, kenapa Kaplan itu layak teman-teman jadikan tempat tujuan untuk teman-teman bisa preparation, ini adalah beberapa keunggulan ya teman-teman ya, yang tidak ada di tempat preparation lain. Jadi sejauh ini Kaplan sendiri adalah satu-satunya test prep center IBT, TOEFL IBT, SAT, GRE, dan GMAT di Indonesia yang punya akun practice test sendiri, di mana akun practice test ini yang yaitu www.kaptest.com ini hanya bisa diakses oleh student Kaplan. Jadi hanya teman-teman yang sudah terdaftar sebagai student Kaplan bisa akses ke www.kaptest.com untuk teman-teman bisa mendapatkan latihan yang benar-benar persis ya teman-teman ya, seperti the real international testnya, which is ini teman-teman butuhkan banget sebagai teman-teman bisa latihan time management maupun teman-teman juga bisa melatih strategi dan lain-lainnya ya. Jadi koneksi ke kaptest.com ini sebenarnya salah satu kunci keberhasilan student kita. Apabila teman-teman menghadapi tes yang base-nya itu memang online ya, seperti TOEFL IBT, GMAT, GRE, nah sehingga untuk bisa benar-benar maksimal di time management, teman-teman kan butuh latihan yang benar-benar persis seperti simulasi sebenarnya. Jadi teman-teman bisa benar-benar melatih apakah time manajemennya sudah bagus, sehingga pada waktu hari international test, teman-teman bisa maksimal dan mendapatkan nilai yang tinggi. Ya, berikutnya yang kedua, itu adalah original materials. Untuk beberapa program online seperti TOEFL IBT, dan GMAT maupun IELTS itu kita juga sudah disupport oleh kaptest.com. Jadi materinya sendiri kita sudah paperless teman-teman. Jadi sudah e-book ya teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman mendapatkan materi yang memang itu fresh ya. Jadi bukan materi lama atau buku-buku yang sudah lama gitu ya, tapi fresh karena dalam bentuk e-book dan itu adalah hasil research terbaru Kaplan ke lembaga international test. Jadi teman-teman akan mendapatkan materi yang memang sesuai ya teman-teman ya dengan real test yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah highly qualified teacher. Nah ini poin ketiga yang sangat menunjang seluruh student kita bisa mendapatkan skor international test yang sangat tinggi. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, pada waktu kita belajar dengan guru yang very well experienced ataupun guru yang memang sudah benar memahami tes internasional dan beliau terbukti mampu meningkatkan skor student di tes tersebut, pastinya akan membuat kita lebih mudah juga nih teman-teman untuk bisa mendapatkan skor yang sangat tinggi dalam waktu yang relatif cepat. Nah sehingga kalau di Kaplan misalnya
menyampaikan bahwa teman-teman akan ketemu dengan yang kita sebut adalah specialist test preparation tutor. Nah, jadi beliau-beliau yang mengajar di Kaplan itu adalah pastinya bukan fresh graduate ya teman-teman ya, juga bukan orang-orang yang background-nya bukan dari bahasa, bukan ya. Jadi mereka memang guru dan mereka memang mendalami dan menekuni dan juga sudah sangat berpengalaman dan mereka juga di training lagi teman-teman oleh Kaplan untuk bisa benar-benar memberikan strategi untuk berhasil di international test. Jadi rata-rata tutor di Kaplan sendiri, teacher di Kaplan sendiri itu sudah berpengalaman lebih dari 9 tahun. Bahkan ada beberapa sudah lebih dari 12 sampai 15 tahun teman-teman. Nah, jadi ketemu dengan orang-orang yang spesial ini ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, 3 kombinasi ini itu benar-benar bisa membantu teman-teman mendapatkan skor yang sangat tinggi dalam waktu yang relatif cepat. Seperti itu. Itulah keunggulan Kaplan yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman saat memilih tempat persiapan. Seperti itu ya. Baik, berikutnya. Ya. Nah, teman-teman, untuk program yang ada di Kaplan sendiri itu cukup banyak teman-teman ya, dan kita cukup lengkap. Jadi Kaplan itu memang program utamanya Kaplan adalah test preparation teman-teman. Jadi seperti TOEFL IBT, IELTS, SAT, GMAT, GRE, TOEFL IBT juga kita ada, tapi Kaplan sendiri juga punya banyak program lain ya teman-teman, menunjang kebutuhan bahasa Inggris teman-teman semua, mulai dari anak-anak ya, sampai ke business English itu juga kita ada, karena memang kita juga banyak dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan jasa pelatihan bahasa Inggris. Jadi programnya lengkap sekali, bahkan sampai personal statement pun kita ada programnya khusus teman-teman untuk strategi supaya teman-teman yang masih bingung gimana caranya membuat personal statement itu bisa benar-benar dibantu dan bisa benar-benar membuat personal statement yang bagus dan memenuhi kualifikasi untuk apply ke kampus ternama dan juga beasiswa tentunya. Ya, teman-teman, buat sore hari ini nanti yang teman-teman itu nanti kan akan dapat hadiah berupa voucher potongan biaya khusus, juga nanti teman-teman berhak untuk bisa ikut placement test. Jadi prediction test atau placement test yang Kaplan berikan, ini adalah full sesi teman-teman. Mungkin tidak hanya di TOEFL ya, atau IELTS atau SAT, jadi buat teman-teman yang mungkin juga punya kebutuhan di GMAT atau GRE, silahkan nanti kalau bisa menjawab kuis dengan bisa dapat kesempatan untuk bisa ikut full sesi prediction test, sehingga teman-teman bisa mendapat gambaran yang utuh ya, berapa sih posisi skornya saat ini, dan dari hasil tersebut teman-teman bisa menentukan ke depannya nih mau persiapannya seperti apa, apakah memang butuh dan lain-lain. Jadi prediction test ini benar-benar sangat penting sekali teman-teman, memberikan gambaran yang natural dan utuh tentang kondisi atau kemampuan teman-teman di international test itu sudah sampai di mana begitu ya. Jadi so far hasil prediction test Kaplan ini cukup akurat teman-teman, sehingga teman-teman bisa benar-benar jadikan ini sebagai acuan apakah memang masih butuh persiapan atau ternyata sudah bagus dan memang bisa langsung international test. Ya, ini ada beberapa student testimonials teman-teman. Jadi Emi ingin tunjukkan bahwa orang-orang yang persiapan di Kaplan itu banyak sekali yang berhasil teman-teman. Jadi dengan keunggulan-keunggulan yang Kaplan miliki, baik tadi dari online practice test, kemudian dari materials, kemudian dari research, itu ternyata sangat-sangat membantu, sudah teruji dan terbukti membantu banyak sekali student yang berhasil mencapai target skor mereka. Teman-teman bisa lihat ini ada banyak sebenarnya ya, cuma tidak semua bisa saya tampilkan di sore hari ini. Teman-teman bisa lihat itu ada Christopher, dia nilainya dari 7,0 IELTS-nya dan dia berhasil mencapai 8,5. Jadi kalau teman-teman memang beasiswa maupun sekolah bagus, pastinya butuh skor IELTS yang sangat tinggi ya teman-teman ya. That's why yang mengambil program persiapan di Kaplan pun itu tidak hanya yang nilainya kecil gitu, tapi yang nilainya sudah bagus pun itu juga banyak teman-teman yang masih preparation.
Karena memang apabila ini mau apply beasiswa ataupun kampus yang bagus ya, itu kan banget. Nah, sehingga teman-teman benar-benar nih harus persiapan dengan benar-benar settle gitu ya, sehingga selesai persiapan 1 kali international test, teman-teman bisa langsung mencapai skor yang sangat tinggi dan skor tersebut bisa teman-teman gunakan gitu. Di sebelahnya itu ada Muhammad Gais, teman-teman bisa lihat itu dari 0 dan dia berhasil meningkatkan ke 8,0 teman-teman. Dan semua ini hanya dalam waktu hitungan bulan teman-teman ya. Jadi tidak lebih dari 6 bulan teman-teman. Berikutnya ini ada Dianandia, itu IELTS-nya dari 7,0 terakhir 8,0 dan dia diterima di Imperial College London untuk masuk Biochemical Engineering. Dia juga dapat beasiswa dari LPDP teman-teman, dari Ministry of Finance tepatnya, untuk sekolah ke sana teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada Natalia Lim, IBT Sport-nya dari 97 dan dia kita bantu bisa mencapai full score ke 120 karena memang kalau mau ke kampus bagus itu kan sangat kompetitif ya, semakin tinggi skornya semakin besar kesempatan teman-teman untuk bisa dipertimbangkan oleh top university seperti itu. Kayak ini ada juga Z Harif, kebetulan dia kuliah di Surabaya teman-teman, yaitu di SMA N5. Pertama kali datang, dia hanya punya skor itu 560 IBT atau setara dengan 83 IBT. Setelah kurang dari 6 bulan persiapan, Z berhasil naik ke 106 dan diterima di Indonesia Fakultas Teknik Industri International Program. Ya, jadi luar biasa banget nih Z ini ya. Pertama datang itu saya ingat dia sebenarnya dia udah pinter banget gitu, tapi karena dia tahu ya kalau mau international program di UI itu butuh skor IBT yang lebih tinggi lagi, that's why dia siapan dan berhasil. Thank God dia juga berhasil. Di sebelahnya itu ada Mas Wildan, mahasiswa ITS, itu IELTS-nya juga dari 5,5 berhasil naik ke 7,5 teman-teman dalam waktu kurang dari 6 bulan juga gitu. Jadi ada banyak sekali kisah-kisah keberhasilan teman-teman ya. Ada juga student kita yang baru aja bulan Desember 2020 lalu itu dapat konfirmasi dari Aminef, dia menerima beasiswa Fulbright dan diterima di 5 kampus top di United States. Satunya ada Stanford, kemudian ada Berkeley, untuk dia dapat beasiswa Fulbright dari Aminef. Dan dia melakukan persiapan IELTS dan GRE-nya di Kaplan. Jadi ada banyak sekali kisah-kisah kemenangan seperti ini dan saya percaya ke depannya teman-teman juga bisa mengikuti jejak-jejak dari teman-teman kita yang sudah berhasil. Nah, di screen teman-teman semua, ini adalah beberapa, belum semua teman-teman ya, karena nggak muat kalau di display semua. Ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa Kaplan, baik itu untuk program kemampuan bahasa Inggris maupun preparation-nya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau bekerja di salah satu perusahaan ini, pastinya juga butuh TOEFL ya teman-teman ya. Entah itu di ITP maupun di IBT, tapi pastinya butuh kemampuan di bahasa Inggris dalam bentuk TOEFL seperti itu ya. Ya, teman-teman selain Kaplan EduPack sendiri untuk tes prep-nya juga punya konsultan pendidikan sekolah luar negeri, namanya adalah Edu Expert teman-teman. Jadi buat teman-teman yang butuh berkonsultasi ya mengenai studi lanjut ke luar negeri, baik itu konsultasi, juga minta dibantu untuk pendaftaran, pengurusan student visa, flight ticket and accommodation, admission documents, apa-apa aja yang harus listnya prepare kan, pastinya ini kan ada banyak yang harus disiapkan gitu. Nah jadi teman-teman kalau masih bingung, belum ada yang bantu dan belum mengetahui seperti apa flow-nya, nanti bisa dibantu oleh expert. Jadi teman-teman bisa menghubungi Kaplan saja, nanti meninggalkan pesan ya, mau bertanya mengenai studi lanjut kemana gitu, nanti akan ada rekan kita dari Edu Expert yang akan menghubungi teman-teman. Ya, baik. Oke, teman-teman. Ini Miss Emi masuk ya ke promo kita, teman-teman. Jadi sore hari ini saya punya penawaran spesial buat teman-teman semua yang ikut webinar hari ini. Hari ini senang banget ya, karena ternyata banget nih teman-teman.
kuota Zoom kita itu sebenarnya ada 100 ya, dan ini udah 99 ya, bahkan masih ada yang waiting list 15 orang. Jadi untuk yang waiting list mungkin ada teman kalian, mohon maaf sebelumnya kami nggak bisa lagi approve untuk bisa join karena kuota Zoom-nya terbatas banget hanya untuk 100 orang teman-teman ya. Jadi ini 99 ditambah nanti dengan Mister Tangka 1 ya, jadi udah pas 100 teman-teman ya. Jadi untuk promo kita TOEFL ITT kita punya mid year promo teman-teman. Mid year promo kita ini adalah, jadi kalau buat teman-teman yang mau ikut TOEFL ITT preparation class itu programnya sendiri di Kaplan itu selama 30 jam. Lalu 30 jam ini nanti teman-teman akan dibantu oleh full specialist bilingual teacher dan juga sudah termasuk TOEFL ITT materials. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya biayanya tuh sangat-sangat affordable teman-teman. Jadi in total itu sebenarnya all in ya teman-teman ya, selama 30 jam ketemu dengan specialist bilingual teacher, juga dapat original materials dari Kaplan. Itu sebenarnya cuma 2.800.000 teman-teman. Murah banget gitu loh. Tapi sore hari ini teman-teman kita punya promo yang luar biasa banget. Jadi buat teman-teman yang serius mau mengejar skor TOEFL ITT yang sangat tinggi, teman-teman itu bisa dapatkan mid-year promo dengan potongan cash senilai 750.000 teman-teman. Jadi teman-teman persiapan TOEFL ITT selama satu program 30 jam termasuk original book dan ketemu dengan spesialis bilingual tutornya Kaplan untuk TOEFL ITT itu hanya cukup membayar di nominal 2.050.000 saja teman-teman. Jadi sangat-sangat affordable banget ya. Cuma memang ini terbatas, jadi karena satu kelas online kita ini kuotanya tidak banyak, jadi buat teman-teman yang memang butuh, silakan nanti bisa segera mengabari ya teman-teman ya, kalau memang mau ikut dan mendapatkan mid-year promo ini, seperti itu. Oke, nah ini adalah voucher yang akan saya bagi untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi nanti voucher ini teman-teman juga bisa gunakan ya, tapi memang tidak bisa digabung dengan promo mid-year promo kita ya teman-teman ya. Jadi either teman-teman mau pakai voucher rupiah atau teman-teman mau menggunakan mid-year promo tadi yaitu cashback senilai 750.000. Nah, voucher ini hanya misalnya diberikan untuk 5 orang pemenang saja yang berhasil menjawab pertanyaan yang nanti akan saya berikan teman-teman ya. Baik. Sebagai info, Kaplan sendiri kita juga dipercaya sebagai testing center internasional dari ITS untuk TOEFL IBT dan TOEFL ITP, baik di Jakarta maupun di Surabaya, teman-teman. Jadi setelah teman-teman melakukan persiapan dengan maksimal yang terbaik, teman-teman juga nanti bisa international testnya di Kaplan. Jadi bisa eksekusi semuanya sampai akhir di Kaplan, seperti itu ya. Oke. Teman-teman, dari Miss Emi itu yang ingin saya sampaikan mengenai Kaplan EduPack. Langsung aja sebelum kita masuk ke kuis, saya ingin buka dulu untuk ruang pertanyaan ya teman-teman ya, untuk question and answer teman-teman. Ya, silakan untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, bisa unmute, nanti langsung aja bertanya, nggak apa-apa, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai apa yang Miss Emi sampaikan, silakan. Apakah ada pertanyaan teman-teman mengenai Kaplan EduPack atau mengenai preparation yang barusan Miss Eka? Silakan apabila ada pertanyaan. Belum ada, Kak. Ya, selamat sore, dengan siapa ini? Ya, belum ada maksudnya. Gimana? Belum ada pertanyaan lagi, Kak. Belum ada pertanyaan ya. Oke, ini di chat room itu ada pertanyaan ya teman-teman ya. Semuanya mungkin bisa lihat di ruang chat. Dari Redika Ardikusuma. Jadi Redika bertanya, untuk saat ini apakah juga dibuka kelas online? Ya, terima kasih buat pertanyaannya Redika. Untuk saat ini memang di Kaplan itu untuk grup offline itu memang masih belum. Apabila Redika ikut private, itu sudah bisa offline. Cara di Kaplan kan ada dua ya, jenisnya ada grup kelas, ada juga private Redika. Nah, kalau Redika join private, Redika sudah bisa datang. Tapi kalau Redika ikut ini masih online. Karena kita masih memperhatikan protokol kesehatan menjaga.
mengingat ruangan kelas yang ada di Kaplan itu kan ketutup semua ya. Jadi kita bukan di balkon gitu loh, kita ketutup dan pakai AC, otomatis ruangannya udara di dalam itu sirkulasinya tertutup gitu. Jadi kita masih menjaga protokol kesehatan untuk mengumpulkan orang dalam satu kelas. Perhatikan poin tersebut sehingga untuk kelas grup offline memang masih belum ada, Redika. Seperti itu ya. Kemudian untuk dari Aska, terima kasih Aska buat pertanyaannya. Apakah Kaplan hanya ada di Surabaya atau ada di Jakarta? Baik Aska. Jadi kalau Aska masuk ke website Kaplan, sebenarnya Kaplan ada beberapa cabang Aska ya. Cuma memang center kita itu ada di AIA lantai 21 di Jakarta, di Sudirman, Aska. Karena yang di Surabaya ini kita adalah cabang dari Jakarta, dari AIA ya. Selain itu, Kaplan juga ada satu di Kelapa Gading, di depannya Mall of Indonesia. Kita juga ada di Pondok Indah, di Ruko, bukan Pondok Indah, kita ada di Serpong. Jadi ada beberapa Aska, tidak hanya di Surabaya. Tapi memang untuk pengajarannya sama sih Aska. Baik Aska ikut online dengan Surabaya maupun Jakarta, itu sama aja, tidak ada perbedaan. Gitu ya Aska ya. Oke, apakah masih ada lagi bertanya? Silakan. Baik. Dari Miss Bakul Munir, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Apakah sertifikat Kaplan dibuat seluruh di dunia pendidikan? Baik. Jadi apabila teman-teman sudah mengikuti program, ya, ini ada yang bicara. Saya mute dulu ya, supaya bisa menjawab pertanyaan dari Miss Bakul Munir. Ya, baik. Ya, jadi apabila teman-teman mengikuti program preparation di Kaplan, di akhir pembelajaran teman-teman akan menerima sertifikat training international. Nah, sertifikat tersebut bisa menjadi supporting documents teman-teman apabila teman mau apply sekolah lagi gitu ya. Karena kan kalau contoh untuk undergrad program ya, itu kan dinilai juga salah satunya keaktifan mereka ya, baik itu mereka pernah ikut leadership training atau apapun ikuti sertifikasinya itu bisa jadi supporting documents. Jadi untuk sertifikat Kaplan pun di akhir pembelajaran teman-teman semua kan akan dapat tuh sertifikat training internasional dari Kaplan. Nah itu sifatnya supporting aja. Jadi bukan sebagai sertifikasi utama untuk bisa diterima gitu ya. Jadi supporting aja sifatnya seperti itu. Oke, selanjutnya dari Cindy Septiani. Kalau Kaplan itu terbuka untuk pelajar atau mahasiswa atau terbuka umum dan apakah ada batasan umur? Baik, terima kasih Cindy. Jadi Kaplan itu terbuka untuk umum mulai dari umur 6 tahun ya. Jadi untuk kids program di Kaplan khususnya di Surabaya yang memang provide untuk kids program itu mulai dari umur usia 6 tahun. Jadi mereka wajib bisa menulis dan membaca terlebih dahulu karena kita tidak mengajarkan baca tulis, jadi mereka wajib minimal bisa baca dan tulis dulu usia 6 tahun sampai tidak ada batasannya gitu. Karena pernah juga ada student kita itu beliau sudah banget ya, sudah sepuh sekali, jadi sudah mendekati 60 tahun itu ada yang masih belajar di Kaplan ya. Jadi ikut semacam conversation program seperti itu. Jadi terbuka untuk umum dan untuk usia dari 6 tahun sampai tidak ada batasannya gitu. Selama tersebut memang masih mau belajar seperti itu. Baik, selanjutnya ya ini saya upayakan bisa menjawab ya. Selanjutnya dari Handru Muhammad. Baik, terima kasih Handru. Apakah di Kaplan untuk penguji speaking test IELTS itu dari native speaker? Baik Handru. Ya Handru, jadi kalau untuk di Kaplan memang kita ada dua pilihan tutor ya Handru ya. Ada bilingual sama ada native juga. Nah tapi kalau untuk penguji speaking test saat ini memang yang available masih dengan bilingual. Sendiri mereka full mengajar ya. Jadi karena student di Kaplan ini tahun 2021 ini sudah ini lagi ya sudah bertumbuh kembali sehingga untuk native-nya full mengajar. Jadi saat ini full bilingual yang menjadi penguji speaking test IELTS. Jadi belum dengan native. Nah, sebenarnya juga tes
prediction test yang diberikan ini sebenarnya itu ada biayanya, Handro, yaitu senilai 350.000. Kenapa ada biayanya? Karena yang teman-teman semua dapatkan itu adalah full sesi. Kalau teman-teman ikut webinar dari tempat lain ya, itu untuk IELTS itu biasanya hanya listening sama reading aja. Tapi yang Kaplan berikan itu kan full sesi. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran yang utuh gitu loh, termasuk writing dan speaking. Di GMAT juga sama, di GRE juga sama gitu. Nah, sehingga karena ini untuk IELTS ya, melibatkan speaking, otomatis kan to be honest, ini kan teman-teman dibantu sama guru yang berpengalaman dan mereka juga kan di sini kerja ya. Jadi sebenarnya ada cost-nya gitu loh, ada biayanya gitu. Makanya kita sebenarnya ada fee-nya ya 350.000. Cuma di momen-momen seperti ini memang Kaplan itu sedang memberikan free. Makanya teman-teman manfaatkan untuk bisa benar-benar mengetahui skornya sehingga bisa melihat gambaran utuh apakah memang butuh persiapan atau enggak. Jadi tujuan dari pre-prediction test ini adalah supaya teman-teman bisa benar-benar berpikir nih, apakah memang butuh prep? Kalau memang butuh dan memang nilainya masih kecil, ya teman-teman bisa mengeksekusi dengan hati yang legowo gitu, yang ringan aja gitu, karena memang butuh gitu. Dari hasil tes membuktikan butuh, tidak harus international test dulu, oh ternyata nilainya kecil, baru persiapan, kan enggak seperti itu gitu ya. Jadi ini sangat membantu sekali gitu. Selanjutnya dari Lampiur Silaban. Jika misalnya kami ingin mengikuti salah satu program di Kaplan, contohnya persiapan IELTS, apakah programnya berbeda-beda seperti ada yang intensif 2 bulan, atau khusus kelas reading atau speaking, atau gimana kakak? Baik, terima kasih Lampiur Silaban. Jadi kalau program di Kaplan, memang ada beberapa perbedaan-perbedaan ya. Jadi maksudnya gini, perbedaan ini biasanya by request. Jadi kan setiap orang nih punya kebutuhan beda-beda. Ada yang misalnya punya target akhir Juli sudah harus submit skor. Ada yang mungkin targetnya masih akhir tahun. Ada yang mungkin targetnya masih pertengahan tahun depan. Nah, dengan perbedaan-perbedaan deadline dan target ini, otomatis time kelasnya juga bisa berbeda gitu. Memang ada beberapa orang atau grup yang memang request untuk selesainya lebih cepat. Tapi kita juga punya grup reguler gitu ya, yang memang normal dan tidak intensif sehingga pembelajarannya bisa lebih meresap, materinya tuh bisa lebih maksimal. Jadi memang ada beberapa adjustment di situ ya. Oleh karena itu prediction test dan juga konsultasi menjadi sangat penting untuk teman-teman ikuti. Makanya teman-teman jangan takut ya kalau misalnya nanti ini buat yang serius memang mau persiapan, itu jangan dulu atau jangan takut dulu kalau harus mengikuti step-step seperti prediction test, lalu konsultasi dulu atau mendengarkan saran dari student advisor Kaplan, karena memang tujuannya adalah murni untuk memberikan saran yang akurat gitu. Karena tanpa saran yang akurat ini yang sesuai akan menjadi sulit buat kita untuk bisa memprediksi ini sekian bulan ini aku bisa tesnya kapan ya. Nah, kalau sudah prediction test dan konsultasi, kita lebih bisa punya gambaran yang lebih jelas ke depannya. Kapan mau international test, atau kalau ternyata belum seperti apa ya di stretch waktunya. Nah, dari student advisor Kaplan itu akan membantu, memberikan masukan-masukan atau arahan-arahan, sehingga teman-teman yang mungkin belum paham bisa mendapatkan gambaran atau saran yang memang akurat gitu ya, kayak orang sakit gitu ya teman-teman ya. Itu kan nggak mungkin dokter itu langsung ngasih obat gitu ya. Pasti kan dokter periksa dulu nih. Beberapa orang mungkin harus CT scan dulu, harus ambil darah dulu. Nah, jadi benar-benar harus dicek dulu gitu. Ini sakitnya apa? Lalu obatnya yang baik apa gitu. Nah, sama halnya waktu teman-teman berkonsultasi dengan student advisor di Kaplan. Student advisor memang butuh untuk tahu nilainya dulu, butuh untuk tahu kebutuhan teman-teman dulu, targetnya kapan, butuh skornya berapa, sehingga student advisor bisa memberikan saran yang akurat. Tujuannya itu. Nah, dari saran yang akurat inilah bisa membantu teman-teman mendapatkan nilai yang tinggi dalam waktu yang relatif cepat. Jadi sebenarnya sangat rugi sekali kalau teman-teman itu tidak memiliki saran yang akurat ini. Karena dari saran yang tepat inilah teman-teman bisa sampai ke targetnya teman-teman sebenarnya. Dan semua kesaksian kemenangan tadi yang teman-teman lihat testimonials itu dimulai dari mereka mau melakukan prediction test dan juga konsultasi.
Setelah dapat saran, mereka akhirnya eksekusi saran tersebut. Mereka pertimbangkan dulu sih, pastinya teman-teman semua juga boleh ya, setelah mendengarkan sarannya, dipikirkan dulu boleh gitu. Apakah memang saran ini tepat dan cocok? Kalau menurut teman-teman sarannya tepat dan cocok, jadwalnya cocok, biaya juga semuanya cocok. Kalau mau ikut kan nanti bisa mengabari lagi ke Kaplan. Jadi kami pun di sini tidak ada pemaksaan kursus ya. Jadi teman-teman ini kan untuk masa depan teman-teman ya. Jadi nggak perlu dipaksa sih sebenarnya gitu. Dan kami pun tidak ada treatment yang memaksa orang. Ini murni untuk kebaikan teman-teman semua seperti itu ya. Selanjutnya dari Hotmari Lagi, sertifikat berlaku berapa tahun? Baik. Sertifikat training Kaplan itu tidak ada masa berlaku karena sifatnya supporting document. Kalau international test score itu memang ada masa berlakunya. Karena sore hari ini topik kita TOEFL ITP, untuk TOEFL ITP sendiri validity-nya itu berlaku selama 2 tahun dari tanggal international test. Baik, pertanyaan terakhir dari Vivi Aulia. Terima kasih Vivi buat pertanyaannya. Academic year atau normal bagi yang mau apply beasiswa luar negeri S2, apa sudah termasuk mendapatkan fasilitas edu expert seperti membimbing student visa, briefing, admission, or lain-lainnya. Terima kasih. Baik. Ya, Vivi. Jadi untuk promo mid-year tadi ya, itu untuk programnya ya, Vivi ya. Kalau untuk bisa mendapatkan konsultan bimbingan edu expert, itu untuk konsultasi awal itu tidak ada biayanya, Vivi. Nah, cuma nanti semisal Vivi sudah fix mau dibantu edu expert untuk apply ke kampus tertentu misalnya. Kalau kampus ini bukan partnership, tentunya memang ada biaya jasanya, Vivi ya. Tapi kalau ternyata kampusnya partnership dengan Kaplan, contohnya adalah ada banyak sekali ya teman-teman ya. Salah satunya ke SMU. SMU itu untuk master program kita ada direct transfer. Jadi selama TOEFL IBT atau IELTS score dan GMAT score-nya memenuhi, teman-teman bisa kita bantuin untuk apply ke SMU untuk postgrad atau master programnya gitu. Nah, jadi kalau konsultasi awal di Edu Expert itu gratis, Vivi, tidak ada biaya. Vivi bisa jadi nggak ada hubungannya dengan mid-year promo ya. Mid-year promo itu untuk program, tapi konsultasi dengan Edu Expert-nya itu memang free di awal. Nah, benar-benar mau dibantuin, diurusin sampai berangkat dan lain-lain ke kampus-kampus yang memang bukan partner, baru ada biayanya. Tapi kalau partner tidak ada biayanya, gitu Vivi. Ya. Oke, terima kasih buat semua pertanyaannya. Saya percaya ini juga menambahkan teman-teman lain yang mungkin belum tahu gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selanjutnya kita acara quiz ya teman-teman ya. Jadi seperti yang Emi sampaikan tadi di awal bahwa kita akan ada beberapa pertanyaan teman-teman untuk bisa mendapatkan voucher senilai potongan kursus senilai Rp1.000.000 dan juga free placement atau prediction test full sesi dengan Kaplan ya teman-teman ya. Baik, langsung aja. Jadi ketentuan kita sore hari ini adalah saya akan menyebutkan pertanyaannya, lalu teman-teman yang bisa menjawab mohon bisa mengetik di chat room ya. Jadi kami akan pilih dari chat room, teman-teman bisa ketik, mungkin ketiknya kata saya ya, saya gitu ya. Jadi nanti kan ada namanya tuh. Nah nanti saya akan sebut namanya, lalu yang disebut namanya bisa unmute dan memberikan pertanyaan, gitu ya. Jadi ditulis dulu saya, baru kita sebut namanya, baru yang bisa unmute dan memberikan pertanyaan. Nah, apabila jawabannya tidak tepat atau tidak akurat, akan kita lempar ke yang lain, gitu ya. Jadi seperti itu peraturan ketentuan untuk kuisnya, teman-teman ya. Are you ready? Semuanya udah siap ya? Oke, langsung aja. Untuk pertanyaan pertama, bisa disimak baik-baik. Sebutkan nilai tertinggi untuk TOEFL ITP. Silakan. Aska ya. Aska, oke Aska, silakan Aska. 8,5. Ya Aska, mohon maaf, jawabannya keliru Aska ya. Jadi saya lempar untuk yang lainnya. Pertanyaannya saya ulang sekali lagi. Sebutkan nilai tertinggi untuk TOEFL ITP.
Oke, Bayu A. Prabowo, silakan Bayu. Halo? Halo, ya Bu. Ya, silakan Bayu jawabannya. Kalau nggak salah di angka 660 ya Bu, atau 663 ya? 660. Baik. Ya, mohon maaf juga Mas Bayu ya, ini keliru jawabannya. Saya berikan kesempatan terakhir untuk Raka Haikal. Silakan Raka, sebutkan skor tertinggi untuk ITP Raka. Iya, Bu. Skornya 120, Bu. Raka keliru Raka ya. Itu bukan ITP Raka. Terima kasih Raka. Oke, gimana Dewan Juri? Kita kasih kesempatan terakhir ya. Oke, satu kali lagi ya. Buat Ramona Prayoga Ramadina. Sebutkan skor tertinggi TOEFL ITP. Nah, 677, Kak. oke, congratulations Ramona. Jawaban kamu tepat sekali. Oke ya. Ramona, tolong bisa kirimkan nomor teleponnya direct chat ke Kaplan ya di chat room ini, Ramona. Iya, Kak. Siap, Kak. Oke, thank you Ramona. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, teman-teman ya. Oke. Sebutkan minimal 5 program preparation yang ada di Kaplan EduPack, teman-teman. Ini saya tutup. 5 ya, teman-teman ya. Jadi sebutkan 5 program test preparation yang ada di Kaplan EduPack. Oke, Narendro Wicaksono. Boleh, silakan Narendro, dicoba Narendro. Halo, Narendro. Halo, dengan Narendro Wicaksono. Silakan Narendro. Ya, tidak ada ya Narendro ya. Baik. Kalau tidak ada, langsung kita berikan kesempatan buat Handru. Handru Muhammad, silakan Mas Handru. Sebutkan minimal 5 preparation yang ada di Kaplan. GRE, Oke. TOEFL, IELTS, GMT, Sorry? Yang GMT, GRE, GMT, TOEFL, IELTS. Ya, dilanjutkan, silakan. Udah 4 ya? Bisa diulang dari awal? 1 GRE, Oke. 2 GMT, Baik. 3 TOEFL, keempat IELTS, kelima apa TOEFL ada 2 ya? IBT sama ITP. Atau gimana? Ya, saya kasih kesempatan terakhir ya, Andrew ya. Ini bukan bertanya, Andrew ya. Andrew memberikan jawaban yang akurat, Andrew. Andrew. Diulang sekali. GMT, Oke. GRE, Oke. IELTS, Oke. TOEFL, Oke. satu lagi TOEFL ITP. Gimana sih? Itu jawabannya ya, Andrew ya. Apa? Andrew. Iya itu ya. Kamu ya. ITP, TOEFL ITP ada 2 ya, ITP sama IBT di Kaplan. Oke, baik. Andrew, mohon maaf, jawabannya ada yang keliru tadi di awal ya. Jadi kita kasih kesempatan ke yang lain ya, Andrew ya. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk siapa ini? Ya, Shekinah Glory Kanusa, silakan Shekinah. Yang pertama, TOEFL, Oke. IELTS, GRE, GMAT, SAT. Ya, oke, ya. Congratulations, jawabannya benar ya. Silakan Shekinah bisa direct chat untuk nomor handphone yang bisa dihubungi ya, Shekinah ya. Thank you, Shekinah. Oke, selanjutnya teman-teman ya, ketiga.
Ini mudah sekali. Sebutkan berapa lama masa berlaku TOEFL ITP score, hasil international test TOEFL ITP score. Silakan. Saya. Diketik dulu ya, kakak ya. Oke, sebentar. Oke, ini kita kasih kesempatan buat Kak Vivi Aulia. Silakan Kak Vivi. Halo. Kak Vivi Aulia, silakan. Tidak ada Kak Vivi Aulia? Tidak ada ya Kak Vivi ya. Baik. Kita kasih kesempatan ke yang berikutnya ya untuk untuk Redika Ardi Kusuma. Silakan Redika dicoba. 2 tahun, Kak. Sorry? 2 tahun. 2 tahun. Ya, betul ya Redika ya. Jadi masa berlaku TOEFL ITP internasional itu adalah 2 tahun. Oke, silakan bisa direct chat ya Redika ya. Congratulations. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman, pertanyaan keempat ya. Jadi sudah berapa lama teman-teman Kaplan EduTech dan test preparation? Bisa sebutkan tahunnya dengan akurat. Silakan. Oke, kita kasih kesempatan buat Lampiur Silaban, silakan. Sudah selama 80 tahun sejak tahun 1993. Tahun berapa, maaf? Tahun 1993. Nah. Sejak tahun 1993 sudah berdiri selama 80 tahun. Minta maaf, keliru ya, Kak Lampiur ya. Jadi kurang tepat begitu. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan buat yang selanjutnya. Jadi sudah berapa lama Kaplan berpengalaman mengajar test preparation ya? Oke, ini bentar. Oke, kita kasih kesempatan buat Hotmarison Silalahi, silakan. Hotmarison. Halo? Halo? Hotmarison Silalahi tidak ada? Selamat sore, dengan Hotmarison tidak ada. Hotmarison Silalahi tidak ada ya. Baik, kita kasih kesempatan buat yang lainnya. Buat Sri Novita Winda, silakan Kak Sri. Sudah berdiri selama 80 tahun sejak tahun 1939. Baik, terima kasih Kak Sri. Maaf, itu jawabannya. Jadi kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke, ini buat kita kasih kesempatan yang lain buat Aska ya. Aska, pantang menyerah Aska. Oke, silakan Aska, dicoba lagi Aska. Sudah berdiri 83 tahun dari tahun 1938. Oke, congratulations Aska. Tapi jawabannya benar. Ya. Oke, thank you Aska. Baik, silakan direct chat. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Jangan itu ya, keluar pertanyaannya udah diingetin. Oke, baik ya. Yang terakhir teman-teman ya. Sebutkan dan jelaskan boleh dua keunggulan yang ada di Kaplan Test Prep Center. Silakan. Oke, Rian, boleh Rian, coba Rian. Rian or Ryan? Rian ya. Halo Rian.
Halo? Rian? Rian tidak ada, Rian? Are you sure, Rian? Rian, halo? Tidak ada ya, Rian ya? Apa mikrofonnya ini nih, error nih, Rian? Enggak. Oke, Rian, oke. Rian, nggak ada suaranya, Rian ya? Kita kasih kesempatan yang lainnya buat Narendro Wicaksono. Silakan Narendro, coba lagi. Suara saya kedengaran? Ini dengan siapa? Narendra. Suara saya kedengaran? Kedengeran, silakan jawabannya. Oke, tadi dua ya? Dua Ya. keunggulan ya? Ya. Yang pertama materinya yang bisa materinya terbaru dan selalu diperbarui. Yang kedua guru-gurunya sudah berpengalaman mengajar lebih dari 9 tahun dan juga punya strategi khusus biar bisa dibimbing sampai lulus. Gimana jawabnya? Oke? Bisa apa? Oke ya. Ya. Nggak apa-apa ya, Narendro. Congratulations, Narendro. Terima kasih. Sama-sama. Silakan bisa nomor handphone yang bisa dihubungi ya, Narendro ya. Oke, baik teman-teman. Demikian sesi kuis kita sore hari ini. Buat teman-teman yang belum dapat kesempatan, jangan khawatir teman-teman ya. Di kesempatan berikutnya pasti masih ada lagi. Jadi untuk sore hari ini kita sudah dapat 5 pemenang. Terima kasih buat partisipasi teman-teman semua untuk kuis kita sore hari ini. Luar biasa semuanya. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya mau sapa dulu Pak Tangkas nih, karena tadi Pak Tangkas belum ada suaranya. Selamat sore Pak Tangkas. Selamat sore, halo. Halo Pak Tangkas, are you ready Pak Tangkas? Oh, I was born ready. Oke, baik. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke acara utama kita. Gimana sih fast track ya untuk bisa dapat skor 600 nih. Kenapa 600 ya? Karena 600 ini adalah skor minimal nih teman-teman. Buat teman-teman bisa sekolah ya, baik buat sekolah maupun kerja. Karena di level 600 itu adalah nilai yang sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi mau ngapa-ngapain tuh di nilai 600 tuh bisa gitu loh. Nah langsung aja kita masuk ke acara inti kita, Fast Track to Get 600 in Total ITP bersama keynote speaker kita sore hari ini yaitu Mr. Tangkas. Silakan Mr. Tangkas. Thank you Miss Annie. Okay, let's start with sharing my screen first ya. Before we start, I want to introduce myself. My name is Tangkas. Just you can call me Tangkas. I am one of the teacher here in Kaplan. And today we are going to discuss, not really discussing, but I want to share my experience about how to get 600. Lebih dari 600 in TOEFL ITP. Nah, sebelum kita mulai, kalau kalian dengar kata fast itu yang terlintas di pikiran apa sih? Kalau fast itu biasanya kan, itu apakah cepat saja atau cepat yang careless atau yang macam-macam apa? Misalnya kalau dengar kata fast gitu misalkan, it's very fast misalkan gitu. Biasanya apa misalnya? Kalau dengar kata very fast gitu. Sorry sir, kata apa very fast? Ya. Very misalkan kalau fast track misalkan atau very fast ya. Oke, kalau dengar kata very fast berarti kayak shortcut ya. Gimana sih caranya atau mungkin ada tips khusus nih Mr. Tangkas supaya bisa dengan cepat dan juga dengan aku gitu ya bisa cepat dapat nilai tinggi. Itu yang saya dapat. Oke, thank you. Nah, itu biasanya orang kalau sudah dengar kata cepat, yang terlintas di pikiran pertama itu pasti, oh ini cepat, jadi saya enggak perlu belajar. Nah itu keliru, ya. So fast-nya di sini ini adalah apa? Ini berkaitan dengan time management. Karena ketika kalian nanti tiba saatnya waktu tes, yang determine a lot itu adalah your time management skills. Problem with students itu usually candidates cannot manage their time wisely. Kenapa? Ya enggak tahu caranya. Contoh misalkan,
sebelum belajar berlari, sebelum kalian bisa berlari kan mulainya simple, step by step dulu. What happen if you start running without any preparation? Ya jatuh. Nah, itu sama dengan di TOEFL ITP ini. Nah, di TOEFL ITP ini yang akan saya share hari ini adalah how to cut the time. Jadi basically kita mengurangi ya waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal. Misal, biasanya kalian membutuhkan waktu 8 menit. Nah, sekarang mungkin ya kalian hanya butuh waktu like 3 minutes, 2 minutes. Nah, itu untuk di TOEFL ITP ini ya. Nah, di TOEFL ITP ini kita harus tahu dulu TOEFL itu apa sih? Mungkin nanti ketika kita tengah-tengah sesi saya mau tanya jawab, mungkin bisa dibalas lewat chat aja ya. Nanti saya mungkin bisa minta bantuan Miss Emi juga untuk follow up jawabannya, karena saya nggak bisa buka chat sekarang. Oke, nah TOEFL sendiri itu apa sih singkatannya? TOEFL di sini stands for Test of English as Foreign Language, maksudnya tes untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris kalian. Nah, TOEFL sendiri itu, terdiri dari TOEFL ITP dan TOEFL IBT. Nah, sekarang untuk TOEFL ITP dan IBT sendiri ini penggunanya sudah banyak sekali, karena those tests are tests that most widely respected in English, as English language test in the world and has been used since 1964. Dan they are recognized by more than 9,000 college. Nah, universities, agencies, more than 130 countries. Ya, termasuk Australia, Canada, UK, United States. Nah, tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang TOEFL IBT ya, karena fokusnya di sini adalah PBT 600. Oke, untuk di TOEFL PBT sendiri, nah banyak digunakan di negara-negara ini. Pertama di UK. Nah, untuk di UK sendiri mungkin kebanyakan sekarang sudah pakai IELTS, tapi dulunya beberapa university itu ada yang minta skor ITP atau PBT. Which university nanti di akhir akan saya breakdown university mana dan berapa minimum skornya. In the United States, 9 out of 10 university prefer TOEFL test over other English language tests, and US university receive more TOEFL scores other than English language tests combined. Nah, di United States itu lebih banyak menerima TOEFL. Di sini in case because we already have TOEFL ITP, nah pakai TOEFL ITP, tapi ada nggak yang PBT? Ada. Apa saja nanti ya, kita akan bahas itu semua. Dan selain di United States, kita juga ada di New Zealand dan Kanada. Selain di negara-negara yang ada di slide ini, kita juga bisa mendaftar in France, juga bisa Germany, dan beberapa dari mereka mencantumkan kok minimum skornya. Biasanya kalau kita mau keluar itu minimum butuh 600 untuk PBT. Sementara kalau ya untuk short distance lah, katakan kita ke our neighborhood kayak Southeast Asia itu ya above 550, I think it is still acceptable. Ya, tapi kalau beyond our neighborhood itu harus 600 minimum. So minimum itu means you can't go down, and if you achieve 600, it means that you are safe. Okay, you are not accepted but just safe. Okay, if you are lucky enough can achieve higher, nah itu it's guaranteed to be accepted. Ya, tapi 600 itu minimum, means you need to achieve more. Okay, nah bedanya sendiri untuk skor. Nah ini adalah conversionnya, conversion score dari TOEFL paper base dan TOEFL internet base. Nah bisa dilihat di situ. Nah tadi ada yang tebak-tebakan soal skor kan. Nah ini skornya. Nah kita mulai dari 500 dulu. Nah ini 500 adalah minimum. Loh, Pak Tangkas, ada nggak yang below 500? Ada. Kalau kita nggak jawab sama sekali, ya kita dapat soal kosong terus dikembalikan. Misalkan kita sudah stuck, oke,
I want to leave the room. Ya, I have no idea about the test. Lalu saya kembalikan, Bu, saya nggak bisa. Itu 350 Mas Ian. Nah, tapi kan nggak ada yang mau dapat segitu kan, makanya nggak saya tulis di sini. Minimum 500. Biasanya syarat kelulusan itu for some university itu 500 ya, just 500. Nah, sekarang untuk mencapai yang aman, misalkan mau ngambil magister atau double degree, rata-rata segini nih, 550. Terus kalau 600 di mana? Here. Nih, 600 sampai 603. Nah, sampai 603 pun dikonversinya masih 100 untuk TOEFL IBT. Berarti dengan kata lain, ya harus achieve way more than 600. Means 550 right now or nowadays is, lower or is out the league. Oke, karena untuk mencapai 600 itu sekarang sangat penting. 100 itu sudah merupakan nilai minimum. Kalau 550, ada nggak yang mau nerima? Ada. Tapi kalian harus terus di mana letaknya. Ya, karena untuk yang top universities biasanya mereka mintanya yang skornya yang tinggi. Nah, oke. Ini dan bedanya untuk tesnya sendiri dari paper based dan internet based terletak di sini. Untuk yang internet based, yang dites adalah all 4 language skills. Apa saja? Reading, listening, speaking, and writing. Bedanya dengan paper based apa? Oh, paper based itu untuk dari time allotted-nya aja cuma 2 hours. Nah, 2 hours itu dibagi jadi listening comprehension, structure, sama reading. Nah, di sini bisa dilihat ya jenis-jenis soalnya dan dan tipe-tipe tesnya. Nah, ini ada sentence completion 15 questions, lalu ada error recognition. Nah, ini nightmare for candidates ya. 25 questions. Nah, lalu ada reading comprehension juga 55 minutes 50 questions. Basically, ini time managementnya sih sebetulnya sudah fair. Mungkin yang a bit unfair itu yang ada di sini. Soalnya 40 ya, structure and written expressions ini ya. Soalnya 40 tapi waktunya cuma 25 menit. Ya. Jadi ada yang ngomong, "Aduh, waktunya nggak cukup untuk mengerjakan ini." Nah, terus gimana? Nah, time managementnya gimana? Baginya gimana? Oke, kita simpen dulu ya buat nanti. Nah, ini adalah contoh sertifikatnya. Jadi kalau kalian sudah selesai, ini ada contoh sertifikat yang akan kalian terima. Nah, beserta dengan skornya. Jadi nanti ketika kalian sudah mencapai nilai yang kalian that you desire about, you will receive the certificate from ETS. Nah, ini sertifikat ini international recognized, ya. Jadi you don't have to be worried for the certificate. Nah, sertifikatnya sendiri ini bisa digunakan juga untuk apply scholarship ke beberapa tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Untuk tes kontennya sendiri, for listening comprehension itu dia akan measure the ability to understand spoken English. Maksudnya ketika kamu listen, do you get the idea or not? Nah, itu. Untuk structure and written expression, ini apa sih? Grammar. 25 minutes, 40 questions. Okay. For reading comprehension, itu mostly for reading material, okay. Reading passage, analyzing text, vocabulary, anything that you can associate with reading, you will have like 55 minutes for 50 questions. Nah, ini adalah tes konten daripada TOEFL IBT. 2 hours, oke. I think that's enough. Ya, karena waktunya sendiri sudah disesuaikan dengan kemampuan analisisnya nih. Candidates. Perhaps some part of the exercise needs longer time to do. Nah, terus baginya gimana? Nah, nih, kita mulai dari listening dulu. Oke, so for listening comprehension-nya ini, pertama kita harus tahu, familiar with the directions. Kalau pertanyaannya menanyakan tentang what does the speaker mean, kamu cari apa di sini? Meaning-nya, artinya, bukan yang lain.
Bukan cari location, bukan cari apa, tapi meaning dari yang dimaksud tadi. Dan biasanya kalau kita punya problem with listening, we only have to focus with the direction. Kita lihat aja tipe pertanyaannya apa. Kalau what yang menanyakan tentang meaning, kalau where ya location, when, time, and date. Nah itu. Jadi kita harus tahu tentang directionnya dulu. Kalau nggak tahu directionnya, menjawabnya pun bingung. Nah, followed by you have to listen carefully. Nah, untuk listen carefully ini akan saya jelaskan nanti karena saya akan pakai contoh soal dan di soal tersebut saya akan berikan yang mana yang harus didengarkan. Oke, followed by. Nah, untuk yang know where the easier and the more difficult questions are generally found, because you only receive the paper, not the questions. So what you have to do here is just listen to some point that mentioned by the speaker. Nah, misalkan you have no idea the meaning about what it said, lalu kamu punya jawabannya di kertas, Anda punya jawabannya di kertas, lalu terus gimana? Saya nggak tahu artinya yang diomongkan tadi gimana. Oke, cara paling mudah ya, cara paling mudah di sini adalah kalau kalau misalkan di speakernya itu bilang bahwa Pangkas had finished his lunch, misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia menggunakan kata yang sama persis di multiple choice, biasanya bukan itu. Oke, sama persis. So it doesn't. It is important to know the meaning. But if you have no idea, okay, just focus with the message. At least you know the general picture. Kamu tahu gambar keseluruhannya aja, sekilasnya aja. Oh, tentang ini. Ya. Okay, so last is pacing of the test. Nah, ini harus tahu. For each question itu kamu punya 12 seconds. Jadi nggak perlu dihitung juga, oh ini 12 ya, 1, 2, 3, 4, until 12. Jangan. Ya kalau gitu nanti ya kalau dapat jawabannya ya kan. Kalau nggak dapat, nah Anda akan lost page di situ. Lost page-nya di situ. Dan yang terjadi apa? Dan akhirnya berikutnya kosong. Dan baru bisa join ketika next question. Oke? Okay? Nah, so this is the summary of the idea in general. First, be familiar with the question. Questionnya apa? 5W1H. Listen carefully. Know what to listen. Okay, stay calm. Karena biasanya kalau you have no idea about what it said, you lost focus. Calm. Manage your time means you already know 12 seconds. Try to finish, try to answer it as soon as the audio materials finish. Jadi kalau sudah selesai, okay, analyze itu ada beberapa student itu yang dia sambil dengarkan sambil baca, okay. But if you can't do that, just listen. After you get the message, try to find the similar answer. Try to find the similar meaning. Oh, tadi ngomongnya tentang ini. Oke, saya tulis. And that's it. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Oke. Nah, mungkin saya mau undang satu orang saja. Any candidates? Wait, I can't open chat, I guess. Oh, sorry. Nah, saya mau minta satu orang saja menjelaskan kenapa jawabannya D. Oke, apa sih problem yang dibuat oleh A, B, and C? Oke, saya mau invite someone. Mungkin yang can I invite? Wait, just let me look at the participants here. Saya mau lihat ada siapa ya di sini ya. Saya mau invite Bayu deh kayaknya. Di sini ada yang namanya Bayu. Bayu. Oke. Ada yang namanya Bayu A. Prabowo di sini. Iya, ada ini tadi saya lihat tadi. Bayu, boleh minta tolong nggak? Kenapa sih jawabannya kok yang Delta, bukan yang Alpha, Bravo, atau Charlie? Ya, sir. Oke.
Because the second speaker, the woman said yes, he forgot to turn in his research paper. So the answer is D, because he didn't remember to submit his assignment. Okay. His assignment. Okay. Thank you, Bayu. Very kind of you. Okay. Thank you, Bayu. Nah, berat. Ini saya sengaja kasih contoh skrip daripada audio materials. Kenapa? Kalau audio materials nanti susah di share gini terus mendengarkan, kan tiap orang cara mendengarkannya different, ya kan? Nah, saya pakai skrip langsung, easier to understand and follow. Nah, di sini first speaker said, Billy really made a big mistake this time. Lalu woman-nya said yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, sekarang pertanyaannya di sini apa? What does the woman say about Billy? Nah, di sini kita bisa highlight bahwa di sini pertanyaannya tentang siapa sih? Women kan? Nah, kalau pertanyaan tentang women berarti yang ditanyakan apa? Second speaker. Nah, itu yang harus didengarkan nanti ketika kalian having listening test. Ketika kalian mendengarkan second, why? Because the only reason, main reasonnya itu informationnya itu informationnya itu located in the second speaker. Jadi itu yang harus kalian perhatikan baik-baik. Loh, saya bisa mendengarkan yang first speaker-nya juga bagus. But if you don't, just focus with what the second speaker said. Nah, that is the main strategy. Why? Because in listening section, you have 50 questions. And 30 questions-nya itu tentang ini nih. Ya, jadi you can manage your score in here, in 30 questions. At least if you have problem with longer version like mini talk atau extended conversation, paling nggak 30 kan modelnya gini semua. Ya kan? Nah, kenapa kita nggak develop yang di sini? Nah, okay. So it will not guarantee ya, but it will develop boost your score more. Karena kamu less problematic, let's say ya, in this part of the test. Okay, that is the first clue. Ya, that is the first clue. Second clue, I have told you already. Kalau misalkan jawaban itu pakai kalimat yang sama, ya. Ya, kalau jawaban itu pakai kalimat yang sama persis, itu bukan jawaban. Nah, contohnya apa? Coba dilihat di sini. He forgot. Oops. Oh, sorry. Nah, ini ya. Nah, ini forgot. Ini ditulis forgot juga. Ya kan? Lalu di sini ada his ada juga. Di sini research paper sama. Ya kan? Di sini to turn in, di sini to write. Nah, biasanya kalau penggunaan kata words yang similar itu terlalu atau banyak, biasanya bukan itu jawabannya. Kenapa? Karena artinya beda. Di sini dia bilang bahwa turn in, oke? Di sini dia bilang turn in. Nah, turn in kan beda dengan write. Ya enggak? Ya enggak? Ya, beda. Karena write itu write, turn in ya, nih, Pak. Oke? Nah, sama seperti ini. Kalau yang similar word and similar sound. Nah, lihat. This is way different loh. Yang ditulis di sini dengan di sini. Forgot-nya jadi didn't remember. Turn in-nya jadi submit. His research paper jadi his assignment. Ya kan? It's way different. Tapi apakah semua modelnya seperti ini? No. Usually yang sama itu subject. Kalau subjeknya ganti, you have to be careful. But ya, the subject is similar. He sama. Kenapa? Karena kalau noun, subjek itu susah diganti. Misalkan Tangkas ini, mau kamu ganti siapa? Jeffrey Nicole. Kurang cakep lah. Ya. Nah, itu. Jadi kalau subjeknya jangan diganti. Selain nggak sama orangnya, yang diganti mau nggak diganti sama saya? That's slow logic. Oke? Untuk yang listening. So, summary, in summary itu modelnya kayak kalian punya 50 questions, 30-nya modelnya seperti ini, itu more than 50% loh.
Why don't you allocate your time, train your skills more di 30 part of questions ini? Untuk yang nanti ya you can practice later ya. Tapi untuk yang 30 ini kan is easy, is simple things to do. Oke? Nah, sekarang kita pindah ya untuk yang listening. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi untuk listeningnya itu, untuk manage time-nya, basically managing time-nya di sini adalah know what to hear. That's it. Oke? Oke, untuk listening tadi, is there any questions untuk listening? Nanti aja ya. So I will collect all of the questions in one go. Jadi kalau tanya-tanya gini nanti time consuming. Oke, nah sekarang pindah ke other skills. Nah di sini skills yang akan kita discuss adalah reading. Nah sekarang di sini coba pertanyaannya apa kalau reading? Can you find the topic? Nah topik kalau kita nulis sesuatu harus ada topiknya. Oke, before we move discussing the answer. Nah, untuk reading sendiri itu kan time allocation-nya itu kan 55 minutes ya for 50 questions. Itu dengan kata lain satu soal 1 menit. Bisa nggak segitu? Bisa. Oke, bisa. Nah, gimana caranya? Oke, let me help you with this short paragraph. Oke, can you find the topic? Nanti ketika kalian punya soal TOEFL, itu ada soal-soal yang modelnya seperti ini. The passage primarily discusses about blah and blah and blah and blah. Nah, oke, kalau model soalnya seperti ini, primarily discusses. Nah, berarti apa? Isinya dari atas sampai bawah itu loh, apa? Nah, ini pertanyaan yang paling dibenci oleh student. I do hate this question also. Yeah, in the first time I learned English and I learned how to deal with TOEFL, I really hate this. Kenapa? Karena I have to read all. Usually, when I start reading, okay, when I receive the questions, waduh banyaknya, ya kan? 50 soal loh. Modelnya kayak gini, kecil-kecil gini nggak apa-apa, ada yang panjang, ada yang anu. Nah, bosen kan, males kan, jujur lah ya. Nah, caranya gimana? Nah, saya pakai cara orang malas. Nah, cara orang malasnya di sini adalah I usually focus with the introduction and conclusion saja sudah. Kenapa? Karena kalau primarily discuss biasanya di awal sudah disebut. Contoh, ini water is an amazing resource. Nah, amazing resource karena 1, everyone in the world bla bla bla. 2, bla bla bla. 3, bla bla bla. 4, bla bla bla. Lalu paragraf berikutnya isinya tentang apa? Ya tentang ini, 1 dijelaskan, 2 dijelaskan, 3 dan until the end. Penutupannya apa? Ya kenapa water is an amazing resources? Nah itu. Why don't we just focus with introduction and conclusion? Kalau pertanyaannya ini loh ya, ya kalau pertanyaannya ini, ya kita lihat aja sudah di awal dan di akhir. Kenapa? Ya sisanya isinya tentang ini kok. Ya kan? Tentang 1, tentang 2, tentang 3, tentang 4. Ya ngapain dibaca semua? Biasanya student itu problemnya apa? Kalau datang masuk ruangan, ya terus terima soal itu, readingnya tuh dibaca tuh, baca ya kan? Habis itu ketika pindah soal, kira-kira ingat atau lupa? Coba salah satu aja jawab di chat. Ketika kalian sudah selesai baca, lalu lihat di soal, itu kira-kira baca lagi nggak? Lupa nggak? lupa. Ya, sama saya juga ya. Sama aja. Nah, ya, lupa. Kenapa? Orang bacanya sekilas saja kok. Kan nggak tahu yang ditanyakan apa. Nah, kenapa nggak langsung aja ke pertanyaan? Ya, itu time management. Karena strategi-strategi yang saya share ini kebanyakan tentang time management. Kalau kamu baca, terus lihat pertanyaan lupa lagi, baca lagi, cari lagi, oh enggak ada, baca lagi. 1 soal bisa habis 5 menit. Bandingkan kalau kamu langsung ke pertanyaan. 1 minute, that's it. Ya kan? Oh ini. Ya, saya. Nah, itu.
Oke? Nah, the other method itu adalah kalau misalkan pertanyaannya tentang topik, ya lihat aja di sini yang didiskus tentang apa dan yang diulang-ulang tentang apa. Oke, yang pertama, mana tadi? Nah ini, ya subjeknya apa? Water. Oke, yang kedua, what is this? Nah, yang pertama water. Yang kedua apa di sini? Everyone in the world depends upon it. Nah, it-nya ini apa? Ya water. Nah, lalu ini apa? Water juga. Ini water, water. Nah, semua tentang water. Jadi topiknya apa? Ya water. Kenapa? Dibahas di sini 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, itu. Oke. Jadi untuk reading tipsnya di sini, nah, do not spend much time ini ya from the whole strategy that we have in here. The most important ini do not spend much time for reading passages. Oke. Nah, do not spend much time for reading passages. Jadi, don't worry about unfamiliar topics, karena sometimes I also have no idea about the words, tapi I have to get the general information. Itu. Ya, probably the other strategy that also important is never leave questions blank. Jangan. Kalau sudah stuck, apa ya, ini adalah ya. Ya, pokoknya jangan sampai kosong. Kalau you have, kan kalau readingnya 50 itu kan nggak kalian timing, oh ini harus 1 menit, harus 1 menit, harus 1 menit ya. Bisa juga, tapi kan ada several questions yang bisa kalian done in a fast way, ya kan? Yang kalian bisa do faster than other questions. Nah, kenapa nggak di-invest time-nya di situ aja? Nah, basically 55 minutes itu sudah fair loh, fair amount of time. Kenapa? Karena 50-nya itu buat ngerjakan, 5 minutes-nya buat cek. Oh ini, selesai, that's it. Ya, oke. Then nah, sekarang dari paragraf ini, sekarang coba kita langsung praktis dengan soal. Nah, dapat nggak topiknya? Oke, you can answer it in the chat box. Oh, ya, questionnya later ya. Nah, you can answer it in the chat box, bisa dijawab di chat box-nya. Oke, kita punya short paragraph seperti ini. Nah, kira-kira dapat nggak topiknya? Bedanya dengan yang tadi di mana? Nah, dapat nggak topiknya? Ada nggak yang diulang-ulang di sini? Oke, you can answer it in the chat box. Ada nggak dari short paragraph ini loh? Dapat nggak? Just read it, focus with the subject. Oke. Nggak ada. Oke, thank you, Vivi. Oke, ada beberapa juga yang bilang nggak ada, nggak ada. Oke, oh ini ada lagi apa ini? Nggak nyambung, ya. Oke. Nah di sini nggak nyambung. Ada nggak yang modelnya seperti ini? Nggak ada. Tapi the problem happen when it goes to writing. Biasanya writing kayak gitu, ya kan? Nah kalau kamu menulisnya seperti ini, membaca seperti ini, bingung nggak? Bingung. Kenapa? Pertama bahas engineers, pindah ke tenis, pindah ke ya basically other topic. Jadi kalau menanyakan topik itu selalu yang inline, nyambung dari awal sampai terakhir. Kalau kamu menemukan itu tidak nyambung, so that's not the topic. It is not repeated. That's not the topic. Oke? Nah itu ya. Jadi yang harus dijadikan kalau pertanyaannya sama seperti yang tadi, kita harus cari oh di sini loh topiknya. Kenapa? Karena itu berulang. Kalau itu hanya didiskus untuk hanya one sentence atau one paragraph only ya, misalkan kalian punya 3 paragraphs, lalu itu hanya dimention di one paragraph only, yang other sudah different, apakah itu topiknya? Bukan. Topik must be inline dari intro sampai conclusion. Harus. Oke? Jadi itu untuk topik. Dan nah, ini adalah jenis soal yang sangat dibenci oleh candidates. Written expression. Kenapa? Karena biasanya mereka sering bermasalah di sini. Atau waktu yang digunakan itu di sini tuh banyak sekali.
Oke, I will go straight with the answer. Langsung saja ya. Nah, di sini kalau kalian punya written expression seperti ini, the letter was mailed by Joe today before noon. Kalau saya akan fokus ke part yang tidak di underline. Kenapa? Ini pertanyaan written expression itu kan cari salahnya di mana? Yang salah yang mana? Disuruh betul kan enggak? Enggak kan? Cuman cari salahnya di mana. Kalau kalian tahu yang A, B, C itu benar, ya sudah jawab aja D. Kenapa? Oh, ini benar kok. Okay, that's the first strategy. Cari yang salah. Kalau kalian punya clear reason, you don't have to explain the reason, ya share the reason, tapi you have clear understanding why A, B, C are correct. So D must be problematic. Kenapa? Karena pasti ada jawabannya. Tidak ada pertanyaan bonus di sini. Oh, jawaban nomor ini nggak ada jawabannya gitu. Nggak ada. Pasti ada jawabannya dan pasti ada yang salah. Oke? Okay? Second strategy or my last strategy is I look at the part which is not underlined, which are not underlined. Kenapa? Karena ini kita cari salah, yang nggak digarisbawahi pasti betul. Nah itu, that's the logic. Oke, okay? That's the logic. Untuk tenses comprehension dan lain-lain, ya you have to study about it. Ya, no shortcut untuk yang itu. Tapi untuk yang shortcutnya di sini adalah, ya daripada kalian bingung, ya lihat aja. Kalau di sini nggak di underline, ya berarti bentuknya betul. Contoh nih. Nah di sini questionnya ini was. Nah tadi, oh ini ya. Nah di sini yang tidak di underline adalah was sama by. Itu sudah guarantee. Kalau sentence itu ada by, itu pasti by agent dan itu passive. Kalau passive, ya berarti verbnya verb 3. Nah, di sini kita bisa langsung lihat, ya kan? Oh, nah, di sini verbnya verb 1. Salah. Harus diganti verb 3. Oke? Harus diganti verb 3. Nah, jadi itu ya, tadi strateginya ya. Lihat saja part yang tidak di underline. Kenapa? Ya itu betul. Karena yang tidak di underline itu betul, ya berarti kita harus lihat aja. Kita lihat aja yang betul tadi buat pedoman mencari yang salah. Any question di sini? Oke, ya. Nggak usah di-explain atau diatur strategi ya. Itu tadi. Kalau kalian tahu kenapa Alpha, Bravo, and Charlie itu betul, so you don't have to explain, ya the answer must be D, must be delta. Kenapa? Yang lain betul kok. Harus ada salah. Apa ya delta? Enak ya? Nyala-nyalakan ya. Harus ada kambing hitamnya kalau orang bilang. Ya. Oke. Okay. So that is for the written expression. Nah, untuk strukturnya di sini biasanya orang lebih lebih suka mengerjakan yang ini daripada yang ini. Kenapa? Karena kalau yang ini kan kita harus breakdown satu-satu. Nah, sementara yang di struktur ini kan kita punya answer choices-nya. Basically, kita cuma tinggal cari missing gap information-nya di sini saja loh. Jadi, my suggestion in here is please do better in structure. Kenapa? 50 questions itu modelnya kan gini semua. Ya kan? Kalian punya kalian punya answer choices-nya. Yang kosong loh cuma 1. Yang sebelumnya tadi berapa? Banyak kan? I mean, you have no idea yang betul mana karena kita harus cari salahnya, error analysis. Yang di sini kita cuma cari ini loh, jawaban dari blank space yang ada di sini. So, please push yourself in structure. Kalau bisa 15 questions itu betul semua lah. Itu juga boost your score. Untuk 25 ya we can discuss it later ya. Tapi untuk yang 50 questions-nya ini please do more. Kenapa? Lebih mudah untuk dikerjakan daripada written expression. Sama kayak yang listening tadi. 30 questions modelnya kayak gitu. So, from percentage itu ya, point of view, ya kenapa nggak fokus di sini aja? Ini more than 50% kok. Itu. Oke. Okay? So, ya the answer in here, yes, is clear ya. That should be covers
Kenapa? Karena we are talking about present simple, factual things. Nah, so this is my general strategy for TOEFL. Yeah, the direction are the same. Don't spend time reading the direction carefully when you take the test. I mean, manage your time. Karena when it come to test, ya, there are two main factors that determine your success. Pertama, okay, your anxiety level. Okay, yang kedua, your time management skills. Okay, if you are less anxious, you are fully focused with the test. Okay, that's it. In one go. And then time management, you can manage your time wisely. Nah, itu kalian bisa spend time wisely. Know which one that I have to do first. That is my strategy for TOEFL. So for vocabulary building, you can boost your vocabulary by read some novels or listen some podcast, but podcast in English, not the official podcast. Okay, different. So listen to some news. We have some. If you have SoundCloud, itu ada kayak web di SoundCloud itu ya semacam podcast itu, tapi podcastnya di situ bagus dia tentang reading section. So ini modelnya kayak reading yang bisa kalian gunakan untuk pengantar tidur dulu. So yeah, like flashback to your childhood memory. Yeah, when your parents say something, not say something, read something before you fall asleep. Gitu. Nah ini untuk vocabulary buildingnya ada advanced sama specific vocab. Basically, misalkan kayak kita mau ngomong tentang apa namanya, kita mau ngomong tentang sesuatu yang simple, misalkan kita tahunya cuma ini, ya cari sinonimnya. Dan my strategy, you can start today. Please replace your Google Translate with Thesaurus. Ya, kenapa? Karena Google Translate itu, I'm not saying that it is not good, but it will be better if you use Thesaurus, okay, or Merriam-Webster. Ya, just browse it in Google. Okay. Nah, this is important TOEFL skills from language perspective and academic skills. Nah, di sini skimming and scanning itu maksudnya skimming itu like you read the whole text but in a fast pace. Lalu scanning only focus with the main information. That is for academic point of view. Okay, I have this chat here. Okay, later ya. I want to finish it until the end. Then you may ask. Okay. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah where do you want to go? Nah, di sini ya, dan di sini saya saya sudah open di blog Prep Scholar. Biasanya kan kalau kalian bisa browsing nanti di website itu kita di Prep Scholar-nya di sini itu ada beberapa university yang bisa menggunakan TOEFL PBT, ya kan? TOEFL ITP kita as we know, tapi minimum skornya must be 600, ya, must be 600. Nah, di mana itu di sini ada untuk yang undergraduate program, ya. Untuk undergraduate di sini di Brown University itu US News national rankingnya itu 14. Oh, yes, good then. Untuk PBT-nya itu 600. Nah, tuh untuk yang some of the top universities in US, ya. Lalu di number 3 Columbia University. Okay, Columbia University itu number 3. Nah, so this is one of the top universities in US. 600 also. Lihat, hampir semua 600. Cornell University 600 also. Okay, you can browse it from blog Prep Scholar later by yourself, ya. There are some, but if I mention all of them, yeah, we will finish at 6, I guess. So just browse it by yourself. Okay. Nah, it will be better, in my opinion, ya, in my humble opinion, it will be better if you start as soon as possible. Kenapa? Knowing your problem earlier is way better to prevent than consult to the doctor and go to the doctor to fix your problem. Kenapa? Karena it's always better to prevent before the problem happen.
selalu lebih baik mencegah daripada mengobati. Perhaps that sounds cliche ya, tapi it happens loh. Kalian lebih milih spend time in hospital atau go to the gym and have exercise? Ya, lebih baik go to the gym and have exercise kan. From financial point, you only cost like 200 a month daripada go to the hospital and spend million. It's not fair amount of proportion ya kan. Nah itu jadi lebih baik start. At least you know your problem. That's the goal. So if you know your problem, you can fix earlier. So when it comes to the actual test, you already know what you have to do. You are guided already. Then less guided ya. So when do we need to start? Today is the best day to start. Okay, knowing your problem earlier, you can prevent it to realize, to turn into reality later. So because you are more guided than less guided. So yeah, that's it from my session. I guess I don't have anything in my arsenal that I can share to you. So is there any question from you guys? So, yeah, thank you Mr. Tangkas for the explanations. Ya, baik, langsung aja kita buka sesi Q&A. Mungkin ada yang dengan Mr. Tangkas. Tadi sepertinya sudah ada yang ini ya, Mr. Tangkas ya, udah ada yang tanya. Siapa tadi ya? Hotman atau siapa tadi ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya. Stop sharing dulu ya. Oke. Bagaimana Pak? Saya stop sharing dulu ya sebentar ya. Oh baik, oke. Oke. Thank you Fatma. Ya, oke. Ya, Marisan Silalai. Tadi kayaknya mau tanya atau? Ya benar. Silakan Hotman mungkin mau bertanya, bisa langsung unmute. Silakan. Selamat sore Kak, suara saya kedengaran? Dengar, kelihatan clear. Silakan Hotman. Saya ingin bertanya mengenai soal yang underline, yang mencari jawaban yang salah. Ya. Boleh sebentar ditunjukin di. Oke. Apakah lagi dibagikan lagi gitu Kak soalnya? Mana tuh? Sebentar ya. Jauh ya, sebentar ya. Oke. Ini ada questionnya. The letter was mailed by Joe today before noon. Jadi pada saat awalnya tadi saya membeli jawaban dodol. Cuman jawaban yang tertera adalah bravo, ya kan? Jadi ini bravo saya rasa, menurut saya bukannya itu was udah menunjukkan dia bahwasanya itu udah lampau gitu ya Kak? Karena kan the letter was mild, jadi ditambahin jadi ed itu kan menunjukkan kelampauan juga. Sementara ada was di depannya, ada juga menunjukkan bahwasanya itu sudah lewat gitu. Nah gini, bedanya past aktif dan past pasif itu, kalau past aktif itu kan dia did verb 1 atau kalau nggak langsung verb 2 kan? Iya nggak? Iya Kak. Nah kalau di pasif kan lain. Was atau were according to the subject, verbnya verb 3. Itu. Jadi was-nya menunjukkan past event, tapi di sini yang lebih fix. Oke. Ini basically kayak highlight-nya. Di situ ada penggunaan by. By itu kan ya, in passive. Ya kan? Passive, past simple, passive voice. Past simple still past simple, but passive. Kalau hanya was, the letter was. Nggak ada in past simple ya, was mailed. In active I mean ya. After 25 years, I've never seen that kind of sentence. Inactive. Apalagi ada by-nya. Kalau by is always passive. Oke Kak. Do I answer your question, Pak? Oke, paham. Sudah paham Pak? Sudah paham ya. Baik, kalau gitu terima kasih. Thank you. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Ini Pak, Mr. Parwijanto. Yes, be my guest, Pak. Iya tuh, Pak. Gimana nih, kalau saya udah masih muda ya, baru 78 tahun, jadi rada pusing juga kalau lupa. Ya, gimana, nggak ada materinya, nggak ada itunya.
Tadi aja udah halaman pertama, halaman kedua udah lupa. Ada pengen tahu dari dulu. Dari kecil saya tapi nggak pintar tuh bahasa Inggris. Ada, jadi saya udah senang bahasa Inggris. Bisa nggak minta materi atau rekaman yang barusan disajikan? Ya, I will let Miss Amy discuss about it later, Pak ya. Ya, jadi Pak Wijanto, terima kasih buat antusiasmenya Pak Wijanto ya, luar biasa sekali. Oh, ini usia berapa Bapak memangnya? Baru 78. Wah, luar biasa. Ya. Ya, Bapak. Jadi kalau untuk materi, memang ini mohon maaf, kami belum bisa share personally ke orang di acara webinar ini karena memang ini materi ini properti dari tim tutor Kaplan, begitu Pak Parwijanto. Nah, apabila memang Bapak ada kebutuhan untuk bisa IP ya, maksudnya untuk baik itu mengejar ada kebutuhan lain seperti itu, sebenarnya Bapak bisa melakukan persiapan atau mungkin Bapak juga bisa membeli buku juga bisa Pak Parwijanto. Tapi kalau PPT webinar ini, mohon maaf sekali memang kami belum bisa share. It belongs to academic department. Jadi ini miliknya departemen akademiknya Kaplan gitu ya Bapak ya. Jadi mohon maaf. Yang lain materinya bisa. Saya udah ikut webinar itu lebih dari 100. Oh gitu. Baik. Semuanya ngasih itu. Ya. Ada yang dari universitas ada, dari pokoknya macam-macam lah. Termasuk ini yang di luar itu saya ikut juga. Ya. Kalau mesti beli buku ya sama dengan bohong. Ya Bapak, kalau beberapa webinar lain mungkin memang ada ya yang mungkin bisa sharing. Biasanya kalau kayak gini nanti akan diupload di YouTube ya Pak ya, YouTube-nya Kaplan. Jadi mungkin Bapak nanti bisa lihat lagi di YouTube-nya Kaplan ya Bapak ya untuk materinya gitu. Tapi kalau di-share secara personal memang belum bisa Bapak. Jadi nanti Bapak beberapa hari ke depan bisa aktif mengunjungi YouTube-nya Kaplan EduPack ID karena webinar sore hari ini nanti akan kita upload di YouTube. Gitu ya Pak Parwijanto ya. Cari-cari lagi. Dulu tinggal saya kapan aja mau gitu. Ya, memang kalau dari Kaplan mohon maaf belum bisa Bapak. Kalau ada yang bisa sharing mungkin dari tempat lain mungkin ada. Kalau dari Kaplan memang ketentuan dari manajemen belum bisa. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak. Tutup aja ya Pak ya di Kaplan EduPack ID. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Mengingat waktu yang sudah sangat mepet ya, mungkin ada pertanyaan. Tidak ada? Berarti sudah cukup jelas semua ya teman-teman sore hari ini ya. Masa penjelasan saya jelaskan tadi? Saya Andrew? Saya mau nanya. Tolong di hold dulu. Ya, ini ada yang bicara dengan siapa? Handro. Ya, Mas Andrew mau bertanya? Coba Kak Mr. Tangkas. Kak apa Mister? Kak Tangkas. Oh iya, Kak Tangkas. Gitu dong, milih ya. Oke, which one? Coba kembali ke slide pertama yang apa? Slide pertama. Yang tentang perbedaan IBT sama ATP. Ya. Oh, sebentar. Itu saya bentar. Mana? Yang mana? Skor? Bukan? Yang keunggulan masing-masing. Keunggulan masing-masing. Enggak sih, ini lebih ke type of skill, type of testnya aja. Yang ini ya. Ya, yang ini. Enggak ada. Yang setelah ini coba. Setelah ini. Oh, certificate. Oh ya, berarti yang sebelum itu tadi, lihat tadi gitu. Yang sebelum sertifikat. Skor. Ini. Ya. Ya.
Sebenarnya kalau kita mengacu ke TOEFL ini lebih kuat yang mana? Kalau untuk kita mengapply beasiswa atau melamar pekerjaan, lebih kuat TOEFL IBT atau ITP? Which one stronger ya? TOEFL ITP atau PBT? Depends on your goal, Pak. Itu lebih ke kuat yang mana itu, Kak? Yeah, depends on your goal. Where do you want to go? Nah, so the answer will be more clear if you have clear vision with your goal. So, misalkan kalau mau ke UK atau mau ke mana ya, talking about current situation ya, IBT. Okay, I'm not lying to you. IBT is way more beneficial. Tapi kalau your plan is just a short trip, not trip. I mean short distance. I mean like shorter distance. Let's say ke neighborhood Southeast Asia atau some university that I have mentioned already, itu bisa juga pakai PPT. Ada beberapa university yang masih require PPT, tapi untuk demand-nya mungkin sekarang lebih tinggi IBT dibanding PPT. But PPT is still is still there kok. Some university still ask for PPT scores. Ya kan? Tapi Kak, saya ada beberapa baca artikel atau sharing-sharing di YouTube orang-orang itu katanya kalau kita fokus ke TOEFL, entah itu IBT atau ITP, itu katanya tidak cukup. Makanya kita lebih fokus ke IELTS gitu. Apakah itu benar? Nah, itu benar dan salah. Ini, itu benar dan salah. Benar, kalau misalkan Anda mau ke UK, itu banyak di sana semua IELTS. Ya, 90% itu IELTS. UK, Australia IELTS. Betul. Salah, if you go to America, they prefer more TOEFL IBT. They prefer more TOEFL, that's it. Ya, they prefer more TOEFL. Apakah IELTS nggak kepake di Amerika? Kepake, tapi lebih banyak demand-nya TOEFL karena TOEFL itu American based, IELTS English based. Do I answer your question, Pak? Ya, cukup. Oke, thank you. Cukup. Oke. Oke, baik, sudah cukup jawab ya. Baik, Pak Tangkas, ini mengingat waktu, mungkin untuk pertanyaan yang lain nanti bisa kita bisa ini lagi ya, bisa akan dihubungi pribadi oleh student advisor Kaplan nih, Pak Tangkas. Jadi buat pertanyaan lanjutan yang lain nanti bisa dibantu oleh student advisor ya untuk memberikan gitu. Karena kalau saya perhatikan pertanyaan lanjutan ini menyangkut ke negara aja sih ya, bukan ke komposisi dari strategi untuk TOEFL ITP. Jadi mengingat waktu yang sudah sangat mepet nih Mr. Tangkas, kita mau akhiri untuk acara webinar kita sore hari ini. Mungkin ada closing statement Pak Tangkas, silakan mungkin closing statementnya apa nih Pak Tangkas? Oke, simple sih, one sentence only. Ya, earlier you start, better you finish. Oke, so that's it. Ya, that's my closing statement. Oke. Oke. Ya, earlier you start, better. Bagaimana Pak tadi Pak? Okay. Earlier you start, okay. Earlier you start, okay. You will have better result when you have finished. Okay. Jadi goalnya di sini earlier to start, ya. You have to go early than others. Sama kalau berangkat sekolah, ya kan? Kalau berangkat sekolah kan nggak mau mepet-mepet kan? Kenapa? Garansi untuk telatnya kan tinggi. Nah, better you go earlier. Kenapa? You can well prepare later. You can basically well prepare lah at school. You can check homework, you can review your materials, ya kan? Iya, oke. Yeah, that's it. From me, thank you all of you audience. Ya, best wishes, stay healthy, stay safe ya. Oke, thank you so much Mr. Tangkas. Jadi tadi statementnya luar biasa sekali teman-teman ya. Earlier you start, jadi kita bisa prepare lebih baik ya. Bisa punya persiapan yang lebih baik. Baik, kalau dari saya closing statement-nya adalah semangat, semangat, semangat. Jadi buat teman-teman semua, baik yang saat ini belum persiapan maupun yang juga sudah persiapan, semangat, semangat, semangat. Karena dengan semangat kita pastinya lebih bisa lebih bisa mengeksekusi ya setiap hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Jadi ayo kita sama-sama semangat dan saya percaya setelah acara ini teman-teman semua yang belum persiapan maupun yang sebelumnya belum punya pengertian untuk persiapan dengan baik dengan maksimal, pastinya setelah acara ini dapat pencerahan sehingga bisa cepat memanfaatkan waktu yang ada untuk
digunakan dengan efektif dan berkualitas. Baik, demikian acara webinar sore kita hari ini, Fast Track to Get 600 in TOEFL ITP. Sampai ketemu di acara webinar-webinar keren dari Kaplan berikutnya. Jangan lupa pantengin terus IG Kaplan, yaitu kaplan.edupack.id, dan sampai ketemu di acara webinar Kaplan yang keren banget berikutnya.